Tidak terasa hari kelulusan sudah semakin dekat, dan COVID-19 ini belum juga usai. Terhitung dari pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini, coronavirus mengalami naik turunnya jumlah kasus virus corona. Tercatat pada 17 April 2021 kemarin, terdapat pasien positif corona sebanyak 1.599.763 orang, pasien yang sembuh sebanyak 1.450.192 orang, dan pasien meninggal sebanyak 43.328 orang. COVID-19 ini merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Selain berdampak pada kesehatan, coronavirus ini juga berdampak pada kehidupan sosial. Berikut adalah kehidupan sosial yang berubah. 1. Masyarakat jadi lebih menerapkan kehidupan bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Adanya pembatasan sosial. 3. Belajar dan bekerja di rumah. 4. Dan peningkatan belanja online. Penularan virus corona ini bisa melalui percikan saliva atau air liur, transmisi udara, transmisi permukaan benda, dan kontak jarak dekat dengan penderita. Gejala umum yang biasa ditimbulkan berupa 1. Demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk kering. 3. Sesak nafas. 4. Hilangnya kemampuan untuk mengecap rasa. Dan yang kelima, hilangnya kemampuan untuk mencium bau-bauan. Untuk mengetahui pasti bahwa kita terkena virus ini atau tidak, kita perlu melakukan rapid test atau PCR. Untuk mencegah penularan virus ini, kita perlu melakukan beberapa cara, yaitu dengan 1. Mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar, yaitu dengan cara mencuci tangan selama 20 detik di air mengalir dan pastikan sela-sela kuku atau jari sudah tercuci bersih. Lalu lap menggunakan tisu atau handuk bersih. 2. Menggunakan masker saat berpergian. Untuk penggunaan masker ini, tidak disarankan untuk memakai masker jenis kain, karena masker tersebut tidak efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Kalian bisa menggunakan masker bedah atau masker N95. 3. Menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah tertularnya virus ini. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan berprotein lainnya. Jangan membeli makanan dari luar karena belum terjamin kebersihannya. 4. Menerapkan social distancing dan isolasi mandiri. Karena social distancing inilah yang membuat kita diharuskan untuk belajar dan bekerja di rumah. Ngomong-ngomong tentang belajar di rumah, gak kerasa ya, kita sudah daring kurang lebih 1,5 tahun, dan kelas 9 sekarang sudah mau lulus. Perasaan senang, sedih, dan takut bercampur menjadi satu menjelang hari kelulusan. Sebagian dari kita mungkin ada yang merasakan perasaan cemas atau takut kalau rencana kita ke depan tidak berjalan sesuai ekspektasi. Mengingat usia kita yang bukan kekanak-kanakan lagi, yang hanya memikirkan tentang bermain, melainkan sudah mulai memikirkan tentang rencana-rencana untuk ke depannya, meninggalkan kebiasaan buruk semasa SMP, dan memulai kehidupan yang lebih baik. Perasaan cemas atau takut itu wajar. Coba baca ayat Alkitab yang satu ini kalau perasaan takut itu datang. Yesaya 41 ayat 10 bunyinya, "Janganlah takut, sebab Allah menyertaimu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Berhubung sudah mau lulus, ada nggak sih kata-kata spesial buat guru? Untuk guru-guru, terima kasih karena sudah membimbing kita sampai sejauh ini. Tetap semangat meski di masa pandemi. Jangan mudah menyerah dalam memberi ilmu dan membimbing murid. Terima kasih atas semua kerja keras kalian. Untuk teman-teman, jangan pernah takut untuk memulai hal baru. Sebagian dari kita mungkin takut memulai hal baru karena takut gagal. Tapi kita harus berani mencoba, karena jika tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Ambil langkah pertama untuk mencoba, maka kalian dapat melihat hasilnya sendiri. Semuanya membutuhkan keberanian untuk hasil yang baik.